Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pertemuan ke-6, yaitu membahas sistem buku besar dan pelaporan. Baik, perkenalkan, nama saya Ali ya. Saya langsung saja untuk menjelaskan perihal sistem buku besar. Sistem buku besar dan pelaporan adalah bagian dari sistem informasi akuntansi dengan fungsi utama memutakhirkan buku besar untuk dan menyiapkan laporan yang merupakan ringkasan dari hasil-hasil yang dicapai organisasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan data dari sumber sebagai berikut. Ini adalah yang di tengah ini adalah sistem buku besar dan pelaporannya ya. Jadi kita bisa ngambil data-data yang dimasukkan itu ada siklus produksi, ada pun juga harga pokok produksi juga ya. Setelah itu adalah penjualan, setelah itu adalah penerimaan kas, ada pembelian dan pengeluaran kas, ada pun juga beban upah dan gaji, ada nomor anggaran dan juga ada jumlah penyesuaian. Selanjutnya adalah ayat jurnal aktiva investasi, ayat jurnal aktiva keuangan, laporan keuangan. Jadi untuk sistem buku besar dan pelaporan ini adalah mencakup keseluruhan dari ini. Setelah itu, sistem buku besar dan pelaporan ini akan menjadi laporan keuangan yang pertama yang akan disebarkan kepada bendahara, manajer, pemakai eksternal, dan juga pemakai internal. Prosesnya ya, database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal ya. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tetap waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tersebut. Ancamannya yaitu data buku besar tidak valid atau tidak akurat. Yang kedua adalah hilangnya perusahaan data, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Yang pengendalian integritas penggolongan data, pembatasan akses ke buku besar, backup, dan prosedur pemulihan bencana. Aktiva dan sistem buku besar dan pelaporannya, yaitu ada 4 ya, memperbarui buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, menghasilkan laporan manajerial. Aktiva dalam buku besar ya, memperbarui buku besar. Di situ ada proses-prosesnya ya. Aktiva memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendaharanya. Ancamannya yaitu ada entry jurnal tidak akurat, tidak otoritas untuk memperbaharui buku besar. Adapun pengendaliannya, di situ ada rekonsolidasi laporan pengendalian, pemeliharaan sebuah jejak audit yang memadai. Sedangkan posting jurnal penyesuaian itu adalah prosesnya. Jurnal penyesuaian dibagi menjadi 5 kategori. Dasar diantaranya adalah akurat, penangguhan, estimasi, revaluasi, koreksi. Ancamannya entry jurnal yang tidak akurat dan diotorisasi, jurnal penyesuaian tidak akurat. Pengendaliannya ini ada beberapa, pengendalian integritas, memproseskan entry data, pengendalian perlindungan kesalahan spetset,
rekonsulasi dan laporan pengendalian akses. Menyiapkan laporan keuangan. Prosesnya sebagai berikut ya. Yang pertama, membuat laporan-laporan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, setelah itu transaksi IFRS dan GAAP. IFRS berbeda dengan GAAP ya, dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan ya. Sedangkan transaksi IFRS ke GAAP yaitu dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebagai sebuah perusahaan ya. Yang pertama itu ada merevolusi proses pelaporan ya, yaitu suatu bahasa pemrograman didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis, prosesnya, dan penyediaan sebuah tayangan tingkat tinggi mengenai langkah-langkah dasar dalam menyiapkan dan menyajikan laporan KBRL. Peran akuntan. Untuk memastikan keterbandingan di laporan RBL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, para akuntan menggunakan kemampuan sendiri atas praktik bisnis organisasi tersebut, ditambah prinsip akuntansi untuk umum untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan oleh transaksi IFRS ke GAAP. IFRS berbeda dari GAAP ya. Tadi ini sudah saya jelaskan ya. Setelah itu lanjutannya ancaman ya. Ada pada ancaman pembuatan laporan yang tidak akurat, pelaporan keuangan yang curang, pengendaliannya itu adalah penggunaan serangkai perangkat lunak, pelatihan, dan menerapkan IFRS dan XBRL. Setelah itu audit. Menghasilkan laporan manajerial. Proses sistem ERP ada ancamannya adalah laporan yang didesain buruk, pengendaliannya, penggunaan akuntansi, pertanggungjawaban, balance scored, memahami prinsip dasar grafik yang layak. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas semuanya.